kata-katanya lupa, melodinya ingat, maka kata-katanya langsung ingat. Mau bukti? Ibu bapak yang di rumah masih punya anak TK, coba sekali-kali antar anaknya ke TK. Begitu sampai di TK, kesiangan, di dalam lagi nyanyi, balonku ada 5, hati kecil ibu ikutin. Rupa-rupa. Padahal sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Kenapa? Karena tersimpan di memori otak kanan kita. Luar biasa. Ibu bapak, ketika seseorang punya otak kiri dan kanan seimbang, otaknya lebih mudah tahu. Ibu bapak nanti besok habis penutupan ini jalan-jalan ke pasar baru atau kemana di mall misalnya, tiba-tiba ketemu seseorang, perasaan kenal, mau nanya tapi lupa namanya. Semakin diingat semakin lupa. Ini tidak tadi kan? Saking diingat siapa ini, masih ingat, jangan-jangan salah gitu. Siapa ini? Siapa ini? Sampai begitu sampai kamar hotel, dia kan teman SMP saya namanya Susi. Yang diingat adalah wajahnya, otak kanan. Yang dilupakan adalah namanya, otak kiri. Ibu bapak perhatikan, sebuah hal yang luar biasa yang kita tidak sadari. Ibu bapak punya anak laki-laki, ya, punya anak laki-laki, coba suruh dia membaca bahasa Indonesia atau PPKN atau apa yang terjadi? Baru setengah jam bukunya nempel di wajah, tidur, ya, seperti itu. Kenapa sulit seperti itu? Tapi luar biasanya anak kita, coba buku bahasa Indonesia-nya ganti dengan komik, apa yang terjadi? 2 jam nggak tidur. Kenapa? Karena ada gambar. Ada warna apalagi. Ibu bapak yang punya anak perempuan, itu kalau ngapalin rumus matematik, rumus kimia gara-gara kepala, susahnya bukan main. Begitu ada tetangga yang dalam cinta itu membunuhku, apa di luar kepala? Kenapa? Karena ada melodi. Ibu bapak, sebuah temuan yang revolusioner. Saya mempelajari ini ketika S2, umur saya 36 tahun waktu itu. Ya, saya repot sekali mengikuti kelas itu karena saya sudah terlalu tua. Untungnya saya mendapatkan materi. Jadi ibu bapak, salah satu ibu bapak yang punya anak, ini sebuah oleh buat ibu bapak, untuk otaknya optimal, gunakan otak kiri dan kanan secara seimbang. Pertanyaannya Pak Ustaz, saya sudah umur 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun lebih. Kenapa otak saya tidak seimbang? Kenapa otak ibu bapak tidak seimbang? Karena jawabannya, karena dalam pendidikan formal kita, dari mulai SD sampai S1 S2, yang banyak digunakan otak kiri, otak kanan. Otak kiri, ibu bapak masih ingat di SD, matematik, bahasa Indonesia, PPKN, sejarah, agama, semuanya ada di otak kiri. Di SD pelajaran otak kanan hanya 2, satu kesenian, kedua menggambar. Masalahnya pelajaran menggambar di SD hanya 2 jam pelajaran. Di SMP sudah hilang, di SMA sudah hilang. Kita praktekkan. Ibu bapak di depan ada kelas ini, ada pensil juga ya. Tidak usah praktekkan. Contoh saja. Ibu bapak saya beri waktu 15 menit. Contoh saja. Ibu bapak saya beri waktu 15 menit. Dalam 15 menit tolong di kertas kosong tadi gambarlah sebuah pemandangan. Gambarlah sebuah pemandangan. 15 menit kemudian gambarnya dikumpulkan. Pertanyaannya, gambar pemandangan yang digambar gambarnya apa? Berapa gunungnya? Di antara gunung ada apa? Emang SD-nya sama? Katanya seluruh Indonesia. Saya minta Anda gambar pemandangan, jangan juga gunung. Lalu kenapa gunungnya selalu 2? Kata bapak-bapak kalau nggak 2 nggak lucu. Matahari tidak pernah pergi di tengah. Wah, ada garis-garisnya sinar. Masya Allah, biasa. Tidak di Palembang, tidak di Tanjung Pinang, tidak di Tangerang, tidak di Semarang. Gambar pemandangan selalu tidak jauh dari gambar. Itu dari mana asalnya? Kalau di Jawa banyak gunung, di Kalimantan mana ada gunung susah sekali. Tapi sama 2 gunung. Itu dosa wali kelas 1. Ya, jawab saja ya. Seperti itu ibu bapak. Kenapa? Itu indikasi betapa tidak seimbangnya otak kita. Mana kuncinya otak kiri otak kanan? Ibu bapak sekarang jadi tahu kenapa anak kita sulit sekali belajar. Sulit sekali belajar. Ibu bapak ini kalau pulang ke rumah nyuruh anak belajar, galaknya bukan main. Padahal ibu bapaknya juga malas luar biasa. Buktinya posisi di depan selalu kosong. Ya, seperti itu gitu ya. Itu orang tua itu kalau kenapa? Karena tanpa sadar kita lebih banyak menggunakan otak kiri. Ibu bapak perhatikan, anaknya yang laki-laki itu disuruh ngapalin rumus-rumus tidak hafal, tapi dia hafal pemain MU, pemain Madrid hafal sampai nomor sepatunya hafal. Kenapa? Karena menggunakan otak kanan. Anak kita tidak pandai bahasa Inggris, tapi hafal lagu-lagu bahasa Inggris. Ini sebuah temuan ibu bapak dan ini kita harus sikapi. Ibu bapak, satu sisi lain. Apa itu? Kerjanya tidak mengenal waktu. Betul? Di bagian saingan ibu bapak cuma 1. Apa itu? Pol PP. Saya pernah jadi mati polisi masalah
Saingan protokol, mati polisi, protokol mana ada nih libur. Kadang-kadang bupati, wali kota, gubernur banyak acaranya Sabtu Minggu. Ya seperti itu. Maka yang pertama jadi korban adalah anak keluarga. Masih untung anaknya masih manggil mama, bukan tante, ya bukan om seperti itu. Ibu bapak, nanti kan salah satu kompensasinya. Bagaimana kita mau kompensasinya? Nah ini satu filosofinya. Gunakan otak kiri dan kanan anak secara seimbang, ya seperti itu. Bagaimana cara seimbang seperti itu ya? Baik, bu bapak, yuk kita tes ya. Kita tes. Di sini aja yang ini, perhatikan baik-baik. Kita tes. Sekarang pertanyaannya, ibu bapak selama ini banyak otak kiri atau otak kanan yang digunakan? Kita lihat dari tes berikut ini. Tugasnya, perhatikan baik-baik. Tolong semuanya mengeluarkan suara. Untuk mengetes ibu bapak banyak bagian kiri dan kanan, bisa dilihat dari tes ini, langsung kelihatan. Oke, perhatikan baik-baik. Tugas pertama, bacalah. Ini ada kata-kata tentang warna ya. Tugas pertama, bacalah kata-kata yang saya tunjuk. Tidak akan semua, contoh saja. Tolong keluarkan suaranya. Bacalah kata-kata yang saya tunjuk. Siap? Siap? Mulai sekarang. Jauh. Bagus. Merah. Iya. Biru. Iya. Merah. Iya. Merah. Bagus. Tugas kedua. Perhatikan baik-baik tugas kedua. Bacalah warnanya, bukan kata-katanya. Alas. Bacalah warnanya, bukan kata-katanya. Yang ketahuan diam. Nanti ketahuan ada nyogok masuk PNS-nya. Oke, perhatikan baik-baik. Sebut bacalah warnanya, bukan kata-katanya. Siap? Mulai sekarang. Bacalah warnanya, ya mulai. Ya. Pink. Merah. Kuning. Hijau. Merah. Ungu. Yang kedua lebih lambat dari yang pertama. Anda bikin dulu. Merah. Kuning. Tidak seperti yang pertama, lancarnya bukan main. Why? Kenapa seperti itu? Karena kata-kata dibaca otak kiri. Sementara warna dibaca otak kanan, kata otak kanan. Hijau, 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 kata otak kiri. Apa? Hitam, hitam, hitam. Seperti itu. Ya, tanpa sadar. Jadi kita mikir 2 kali kalau menggunakan otak kanan. Itu indikasi betapa kita selama ini menggunakan otak kanan, otak kiri. Ya. Baik, Bu Bapak. Yang pertama, yang kedua. Itu buat anak-anaknya. Bagaimana caranya? Nanti saya berikan. Oke, ini caranya. Jadi bagaimana caranya? Bu Bapak, mohon maaf tidak ada di sini. Kalau bisa ditulis, karena tidak ada alatnya. Ada 3 cara untuk supaya anaknya seimbang dalam otak kiri otak kanan. Yang pertama, gunakan bentuk. Jadi gunakan bentuk. Ibu bapak yang anaknya SMP SMA yang sudah mulai senang poster, jangan dilarang ya. Itu poster di kamar jangan dilarang. Itu baik buat otak kanan. Ya, poster pemain bola kayak pemain kartun apa jangan dilarang. Gunakan bentuk. Ibu bapak yang masih kuliah misalnya, mohon maaf, atau nanti mau meneruskan kuliah, cara mencatat yang efektif, perhatikan baik-baik. Cara mencatat efektif, ibu kalau perlu mencatat lagi rapat misalnya, supaya ibu bapak tidak ngantuk atau rapatnya efektif mencatat oleh kita. Caranya siapkan kertas kosong seperti ini, lalu sepertiganya dibuat manis di sini. Materi yang disampaikan oleh narasumber ditulis di sini. Nah, sambil menulis, tolong buatlah gambar yang hubungannya dengan materi. Gambarnya cocok saja, tidak usah bagus-bagus. Ya, kalau misalnya Anda tidak suka dengan materinya, gambarlah wajah pematerinya. Makin jelek makin bagus. Ya. Kenapa? Suatu waktu ketika Anda lupa pada materinya, Anda ingat pada gambar Anda. Ya, pakai otak kanan seperti itu. Gunakan bentuk ya. Yang pertama, yang kedua gunakan warna. Ibu bapak, mungkin yang satu generasi dengan saya masih ingat dulu di SMP kita pakai pulpen 4 warna. Oh ya. Ada hijau, ada merah, ada biru, ada hitam. Sekarang sudah tidak ada lagi, meskipun masih ada pulpennya, tapi anak-anak jarang pakai itu. Sekarang anak-anak, jadi ibu bapak dulu kalau mau ulangan, catatan kita lingkarin pakai warna merah atau biru atau hitam gitu ya. Sekarang anak-anak diganti pakai apa? Ya, Stabilo itu merek ya, highlighter, Stabilo seperti itu. Ibu bapak, sadar nggak keajaiban Stabilo atau tadi pulpen warna? Besok mau ulangan, besok mau ujian, maka malam kita baca buku catatan. Lalu ada beberapa catatan yang penting kita kasih tanda dengan pulpen warna atau Stabilo. Apa yang terjadi besoknya? Ketika ujian, apa yang kita baca malam keluar. Maka Anda bingung. Aduh, kalau saya baca ini, saya baca malam ini
terjadi? Otak kanan memberitahu itu sebelah kanan bawah pakai stabilo kuning, itu sebelah kiri tengah pakai stabilo hijau. Ingat ya? Pernah ngambil seperti itu? Jadi stabilo mengingatkan letaknya ada di mana. Ketika kita ingat letaknya di mana, maka kata-kata yang di bawah stabilonya langsung ingat. Itu prinsip hebatnya dari warna, ya. Yang pertama gunakan bentuk, kedua warna. Jadi ibu bapak yang punya anak SMP SMA, mulailah bekali anak dengan spidol warna atau stabilo. Ya, itu bagus sekali, ya. Oke, pertama bentuk, kedua warna. Yang ketiga, ini yang banyak bertentangan dengan orang tua. Gunakan musik. Sekarang banyak orang tua ketika anaknya belajar pakai musik, orang tuanya langsung teriak, kalau belajar jangan pakai musik, berisik. Itu yang dialami oleh bapak dan ibu sekalian. Ya, ternyata ibu bapak musik tadi sudah kita ingat ya, ibu bapak bilang seperti ini. Ya, jadi musik ini tanpa sadar. Jadi tentu saja musiknya, catatan ibu bapak, musiknya harus instrumental. Tidak boleh ada syair. Kenapa Pak Iksan tidak boleh ada syairnya? Coba, ibu pernah coba. Hari Minggu, kan libur ceritanya nggak ada acara nih. Libur, baca tabloid, apa atau majalah Kartini atau apa. Tiba-tiba ada orang yang nyetel lagunya kita sukai, misalnya Cintai. Lalu pertama kaki kita gerak-gerak. Lama-lama karena lagunya senang, apa yang sampai lagu kita ikutin kan? Begitu lagunya habis bingung, tadi sampai mana bacanya? Ya, jadi tidak boleh ada syairnya, harus instrumental. Ibu bapak perhatikan, musik yang saya putar ini adalah instrumental. Ibu bapak sadar nggak, musik yang saya putar ini tanpa sadar membuat ibu bapak sedih. Ya, ibu bapak, musik ini tidak enak. Saya pesankan tuh. Saya pesankan. Enggak bu, tidak enak. Musiknya di sana tidak enak. Karena musik ini memang tidak enak. Tapi bandingkan, kalau saya matikan, lebih enak. Lebih enak pakai musik apa tidak? Musik dong. Musiknya tidak enak, tapi begitu dimatikan jauh lebih tidak enak. Sudah waktunya bobo siang, materinya tidak menarik, itu yang membuat ibu bapak ngantuk ketika itu pelatihan. Tapi dengan musik apa yang terjadi? Tanpa sadar, tapi ibu bapak tidak tidur. Tidak tidur seperti itu. Coba, kalau udah jam segini saya nyampaikan materi tentang musik, apa yang terjadi? Maka otak kanan ibu bapaknya pikir, nanti ada gua sama siapa ya? Apa sih pikirannya ke sana? Pasti pikirannya ke sana seperti itu ya. Tanpa sadar itu sebabnya paling sulit kita yang namanya latihan di atas jam 12 itu seperti ini. Bedi tadi seperti itu. Nah, saya mau manipulasi kondisi ini dengan cara musik ini. Musiknya tidak enak. Perhatikan, ini hanya hafalan kita. Ini saya dapat dari Inggris. Ya, musik ini tidak enak. Tapi diputarnya pelan saja. Jadi enak kalau di kantor, ya, kalau anak lagi belajar, putarnya musik ini. Kalau diperhatikan juga tidak enak. Tapi kalau dimatikan jauh lebih tidak enak. Ya, oke, ada 3 ya. Menjadi otak ini. Jadi gunakan bentuk, gunakan warna, dan gunakan gunakan musik seperti ini. Ibu bapak, perhatikan. Satu lagi. Ini implikasi kepada ibu bapak tentang hebatnya otak anak. Di kantor Anda, pemerintah kabupaten, kota atau provinsi yang maju sukses karirnya itu apakah orang pintar akademis? Yang pintar akademis apakah dia selalu jadi pejabat? Tidak. Yang dipakai oleh bupati, wali kota dan gubernur adalah orang yang supel. Kebanyakan orang yang pintar akademis susah majunya. Kenapa? Karena berpikirnya hitam putih. Ya, tapi orang yang supel bisa sekali dia melayani pimpinan. Kotak kanan. Jadi ibu bapak perhatikan, orang-orang yang pintar cocoknya di Bapeda. Begitu jadi protokol nggak cocok di bapak. Dan hebatnya orang protokol pasti otak kanannya dominan. Ya, yuk kita buktikan sekarang. Ini permainan bagaimana ibu bapak banyak minat tidak otak kanan. Tolong tangannya diangkat seperti ini. Lalu rapatkan seperti ini. Tolong perhatikan jempol tangan mana yang ada di atas, kiri atau kanan? Kanan. Oke, coba bandingkan dengan teman kiri dan kanan, sama tidak? Enggak. Ada yang kiri, ada yang kanan, ya. Baik, silakan lihat masing-masing. Pelajarannya perhatikan. Kita mulai dari yang jempol di atas, yang jempol tangan kanan. Bagi ibu bapak yang jempol di atas dan jempol tangan kanan, tanpa sadar ibu bapak relatif banyak menggunakan otak kiri. Jadi pindahlah ke keuangan. Nah, ini kecenderungan ya. Jadi ibu bapak yang jempol di atas dan jempol tangan kiri. Kenapa? Jadi otak kiri yang jempol di atas dan jempol tangan kanan, tanpa sadar dia relatif banyak otak kiri. Maka dia hebat
Kalau saya romantis. Ayo saya bisa aja. Oke, sekarang tukar posisinya. Yang tadi di atas jadi di bawah. Enak nggak? Seperti memegang tangan orang lain. Buka. Masukin lagi. Balik lagi ke yang pertama. Ini kecenderungan, tidak mutlak tentu saja ya. Tidak mutlak, tapi kecenderungan. Jadi ibu bapak, kalau baiknya meskipun ibu bapak dominan otak kiri, kegiatan sehari-hari di protokoler tidak bisa pakai otak kiri. Harus sumpah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Tidak bisa, maka berita baik buat ibu bapak. Kehidupan sehari-hari itu lebih cenderung dikuasai oleh orang yang punya otak kiri. Ya, ibu bapak, meskipun kita dominan otak kiri, ibu bapak harus mulai berlatih dengan otak kiri. Tentu saja adalah sesuai dengan faktanya, tidak semua harus seperti itu ya. Baik, seperti itu ibu bapak. Jadi otak kiri otak kanan ya. Salah satu triknya bagaimana menggunakan ungkapan kita. Baik, berikutnya. Itu salah satu saja kehebatan otak. Kita bicara berfungsinya, banyak lagi. Ini waktunya tidak mungkin ya. Baik, sekarang saya akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana hebatnya otak kita ketika kita gunakan, yaitu ketika kita berpikir. Baik, kunci perubahan pertama, ibu bapak kalau mau berubah, terlepas ibu bapak mendapatkan SPPD berapa, dapat sertifikat atau tidak dari Pak Bedi dan kawan-kawan di sini, ibu bapak pulang dari pelatihan ini bisa langsung berubah. Berubah bukan berarti naik jabatan, bukan berarti naik gaji, bukan, tapi berubah cara berpikir. Bagaimana caranya? Kunci perubahan pertama adalah rubahlah cara berpikir kita. Rubahlah cara berpikir kita. Contoh, selama ini kita ikut pelatihan di Jakarta, rakornis di Jakarta dalam rangka SPPD dan jalan-jalan. Makanya harus masuk tadi sulit sekali masuk sini. Maka kita rubah ya, kita kesempatan. Selama kita rakornis, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Kita bisa nambah ilmu sedikit banyak seperti itu. Itu cara berpikir. Cara berpikir inilah yang tentukan nanti sukses itu nih. Masa depan seseorang itu tergantung dari cara berpikirnya ibu bapak. Bukan dari ijazahnya, bukan dari IPK-nya. Meskipun dia IPK-nya 4, kalau dia cara berpikirnya pecundang, maka dia tidak akan sukses. Meskipun dia tidak tamat SMA, tidak tamat SD sekalipun, tapi pikirannya hebat, maka dia bisa sukses. Contoh, saya tinggal di Tangerang, di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Di daerah Bandara Soekarno-Hatta ada seorang janda anaknya 4. Sampai sekarang saya tidak kenal orang itu. Tapi setiap saya ke daerah, kemarin terakhir ke Manokwari, terakhir ke Ternate misalnya, ke semua tempat. Ya, itu ketika saya perkenalkan orang ini, mereka kenal dengan janda anak 4 ini. Gara-gara nikah dengan penyanyi Grondong namanya Nasar. Oh, siapa dia? Musdalifah. Nah, ini yang suka nonton entertainment itu. Musdalifah terkenal, karena nikah dengan si janda. Oke, pelajarannya bukan itu. Si Musdalifah itu kaya raya luar biasa. Ibu rumahnya itu rumah mewah, sementara sebelahnya itu bedeng-bedeng gitu ya, kayak oasis gitu ya, luar biasa. Nah, yang menarik adalah dia kaya itu karena diwariskan oleh suaminya. Jadi dulu waktu suaminya hidup, dia bisnis bersama istrinya itu bisnis kaya, dan bisnisnya sampai miliaran ya. Ibu bapak tahu bisnisnya bidang apa? Batu bara. Bukan batu bara, bukan emas, bukan tambang, tapi apa? Dia pengepul barang bekas. Tapi pengepul terbanyak, pengepul terbesar yang mengepul barang bekas dari Bandara Soekarno-Hatta, dia paling besar. Makanya dia kaya raya. Nah, yang menarik adalah ada seorang peserta pelatihan saya bertanya, saya tahu nggak? Dulu waktu hidup itu suaminya kaya, itu pendidikannya apa? Saya nggak tahu saja. Pendidikannya S1, suaminya. Hah? Sarjana apa dia? Bukan sarjana S1. Tidak. Fakultas apa? SD cuma 1, SD. Perhatikan, pendidikannya SD, tapi pola pikirnya pola pikir seorang pemenang winner. Ini ibu bapak, cara berpikir. Ini pelajaran buat ibu bapak. Yang pertama, membina anak-anak Anda. Anda tidak bisa bangga atau putus asa karena pendidikan anak kita terlalu rendah. Anak kita misalnya, tidak usah. Anda tinggal di sana tuh, di daerah Tarakan, di Sangatta, di mana? Tidak usah khawatir. Meskipun jauh dari kota-kota besar, tidak usah khawatir karena tidak tergantung dari itu, tapi dari cara berpikir. Satu, jadi buat anak-anak kita, cara berpikir ini tolong kemukakan. Yang kedua, bagi masyarakat di sekitar kita sebagai Pemda, masyarakat kita harus diberitahu bahwa kunci kesuksesan bukan pada pendidikannya, tapi cara berpikir. Ini contohnya. Jadi, jika seseorang percaya sukses cepat atau lambat, dia pasti sukses. Tapi sebaliknya, lalu kenapa Pak Yusuf tidak banyak orang yang sukses padahal dia tinggal di Jakarta? Karena kebanyakan orang berpikir yang kedua. Kalau orang dari awal sudah berpikir gagal, cepat atau lambat dia pasti gagal. Ini
seperti itu ibu bapak. Nah anak-anak kita, ini hati-hati, bukan hanya anak kita, masyarakat kita Indonesia itu sekarang lemahnya di cara berpikir. Tahun 98 waktu itu saya di Bapeda, ada krisis moneter, maka ada program dari Bappenas namanya JPS, dari pengaman sosial. Itu satu kota saya dapat waktu itu dari Pimpro sekitar 20 M ya. Itu satu kabupaten, satu kelurahan diberikan bantuan kurang lebih 50 juta, dibikin kelompok-kelompok, harus dibagikan, nanti dananya bergulir. Apa yang terjadi? Itu harus kembali dalam 1 tahun. Apa yang terjadi? 6 bulan lenyap uang itu kemana? Makanya ibu bapak jadi saksi. Tolong perhatikan, coba sekali-kali jadi disnaker. Teman kita disnaker, itu ada bantuan modal. Apakah efektif? Tidak efektif. Masyarakat kita, tidak semua tentu saja ya, tapi secara umum masyarakat kita menganggap uang yang bantuan dari pemerintah seperti dari nenek moyang hilang begitu saja. Ini cara berpikir. Makanya saya setuju jangan diberi modal seperti itu. Latih dia, pola pikirnya harus dirubah. Ya, cara berpikirnya seperti itu ya. Nah, jadi ibu bapak, kuncinya cara berpikir ibu bapak. Jadi ibu bapak bisa berubah. Ibu bapak tidak usah nunggu jadi kepala biro protokol misalnya. Tidak usah menjadi cabang protokol. Tidak usah nunggu dulu untuk sukses. Lama dan banyak saingan. Dan itu tergantung nasib. Tapi sukses itu hak kita. Sukses itu, keberhasilan itu hak kita. Tidak usah jadi kabal. Tidak usah jadi kabal, tidak jadi kepala biro untuk sukses. Lama-lama, gimana caranya ini ibu bapak? Kita berpikir sebagai orang sukses. Tentu saja suksesnya jangan diindikasi bahwa kita naik jabatan. Kalau naik jabatan ya susah, kita stres dulu. Ya sukses itu banyak lagi caranya ibu bapak ya. Jadi kunci utama untuk merubah seseorang itu rubahkan cara berpikir. Nah, karena saya mereferensikan cara berpikir, maka mari kita kenali kenapa passion pikiran itu efektif sekali merubah seseorang. Ibu bapak setiap hari berpikir, tapi tidak banyak menyadari betapa hebatnya pikiran kita. Yang pertama, perhatikan, pikiran saya akan berikan seingatan kembali. Ibu bapak sudah tahu dan menyadari mengalami, tapi ibu bapak belum tentu menyadari kehebatan pikiran ini. Yang pertama, pikiran lebih hebat dari badan. Ibu bapak bisa melihat saya, yang ibu bapak lihat badan saya. Saya sakit, ya, pilek berat dan batuk berat. Tapi apa ibu bapak tidak akan melihat saya sakit? Kenapa? Karena pikiran saya tidak sakit. Pikiran saya tidak sakit, ya seperti itu. Pikiran itu lebih hebat daripada badan. Mau contoh? Ibu bapak di rumah mau berangkat ke kantor pagi-pagi. Sebelum berangkat ke kantor, ibu bapak ribut dulu sama pasangan. Ibu sama bapak, bapak sama ibu. Ribut dulu. Apa yang terjadi? Maka ibu bapak datang ke kantor loyo. Terus dia ngomong gitu, enak aja. Yang jadi masalah pikiran. Lalu kenapa jadi loyo? Perhatikan, pikiran mempengaruhi badan. Itu yang negatif. Yang positif juga bisa. Ibu, bapak yang sudah rumah tangga, perhatikan. Dulu sebelum kita menikah dengan pasangan kita yang sekarang jadi suami atau istri kita kadang-kadang jalan-jalan berdua. Kita tidak selalu naik mobil, kadang-kadang naik motor, naik sepeda, atau jalan kaki. Tiba-tiba ketika kita jalan kaki atau naik motor, hujan turun lebat sekali. Singkat cerita, kita kehujanan. Singkat cerita, kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan baju basah kuyup. Pertanyaannya, meskipun baju basah kuyup, begitu sampai rumah sakit nggak? Kenapa tidak sakit? Karena happy bertemu dengan pacar kita. Bahagia kita ketemu dengan dia. Coba sekarang hujan-hujanan sama pasangan. Baru 15 menit sudah pilek. Kenapa? Apa yang membuat berubah? Karena kita sudah bosan jalan-jalan sama dia. Yang luar biasa yang tidak kita sadari adalah orangnya sama. Dia juga. Bedanya dulu segar, sekarang peot. Itu aja. Padahal orangnya sama. Dulu kalau mau jatuh, hati-hati deh. Sekarang kalau mau jatuh, matanya pakai matanya. Perhatikan, pikiran yang luar biasa ya. Pikiran lebih hebat daripada badan. Jadi pikiran lebih hebat daripada badan. Saya kasih oleh lagi sebuah permainan. Tolong yang menulis simpan dulu alat tulisnya, yang kuatnya simpan dulu. Tangannya semua di meja. Stand di sana, stand. Tapi gak nyampe ya. Tangannya di meja. Satu, dua, tiga. Di belakang kedengaran? Oke, tangannya di meja. Yang kiri, angkat tangannya seperti ini. Lalu sodorkan seperti ini. Yang kanan, angkat ke atas. Sekarang tugas ibu bapak, ya turunkan dulu kedua tangannya. Dia contoh dulu ya, supaya tidak menghalangi yang belakang. Dia contoh. Nanti ibu bapak tangan kirinya ke depan, tangan
jengkalan, ya. Caranya nanti ukur panjang tangan kiri, panjang tangan Anda masing-masing yang kiri, ukurlah dengan jengkalan tangan kanan. Mulai dari pangkal jahitan. Di baju ada pangkal jahitan ya. Contohnya begini. 1, 2, sampai jari yang paling panjang. Oke, tangan kirinya angkat, tangan kanannya angkat. Oke, silakan ukur tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan sampai jari yang paling panjang. Ada berapa? Ada yang 3 pas, ada yang 3 kurang, ada yang 3 lebih, betul? Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Oke, sekarang kita gunakan pikiran lebih hebat daripada badan. Turunkan tangannya. Baik, sekarang kita rubah tangan kiri, tangan ke kanan, tangan kirinya kita buat lebih panjang. Tangan kanannya lebih panjang. Tangan kanannya kita buat lebih panjang dengan cara menggunakan pikiran. Ya, baik. Yuk, tangan kirinya nanti. Tangan kirinya ke depan, tangan kiri ke depan lagi kayak tadi. Tangan kanannya ke atas lagi kayak tadi. Ibu terbalik. Baik, tangan kanannya buatlah lebih panjang. Caranya, konsentrasikan pikiran kita ke tangan kanan, lalu kemudian buatlah dia lebih panjang. Suruh dia panjang. Caranya panjang. Lalu supaya lebih efektif, maka tangan kanannya dikibas sekeras mungkin deh. Panjang. Blok. Hitungan ketiga, kibaskan tangan sekeras mungkin. 1, 2, 3, panjang. Lebih keras lagi. Cukup. Sekarang ukurlah panjang tangan kiri dan menggunakan tangan kanan yang lebih panjang. Saya lebih 1 detik. Ada yang bisa? Ada yang lagi? Kebanyakan yang bisa. Kenapa yang sebagian tidak bisa? Karena tadi tidak serius. Ibu bapak, ibu yang tadi tidak serius, ibu bapak harus bisa permainan ini. Terutama bapak-bapak. Bapak harus bisa permainan ini. Kalau bapak berhasil memanjangkan tangan kanan, maka bapak tidak perlu mengetik PL. Bapak bisa memanjangkan tangan yang tengah. Tidak usah diurut-urut lagi. Ibu kasih tahu suaminya untuk kebahagiaan ibu. Kata-kata tambah lagi. Besar. Pikiran bagaimana ya? Yang kedua, pikiran bagaimana ya? Yang kedua, kajian berikutnya. Pikiran berpikir dalam bentuk gambar. Nah, ini untuk protokol pas banget ya. Kenapa penampilan protokol hebat-hebat? Di sini kuncinya. Ibu bapak tanpa sadar menjalankan kekuatan pikiran yang kedua ini. Pikiran kita berpikir dalam bentuk gambar, maka bahasa pikiran kita adalah gambar. Bahasa pikiran kita adalah gambar. Jadi yang kedua dan ketiga ini satu item ya. Jadi pikiran kita berpikir dalam bentuk gambar, maka bahasa pikiran kita gambar. Jadi begini. Pikiran ibu, pikiran bapak lebih mudah terpengaruh oleh yang terlihat, ya mbak, daripada oleh yang terdengar. Suara misalnya. Saya ulangi. Pikiran kita lebih mudah terpengaruh oleh yang terlihat daripada yang terdengar. Kita buktikan. Oke, yang menulis si panduan tulisnya, tangannya semua di atas meja lagi. Tangannya di atas meja. Perhatikan. Tugasnya, perintahnya. Lakukan apa yang saya perintahkan. Ulangi. Lakukan dengan cepat apa yang saya perintahkan. Yang ketiga